Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain pick up card seperti biasa ya. Temanya aku sebenarnya lagi bingung sih mau pilih tema alasan kenapa dia pergi dari kamu, atau temanya apa yang mungkin dia bakal lakuin selanjutnya. Yang mana ya? uh, ini aja deh, apa yang mungkin dia akan lakukan selanjutnya ya dalam hubungannya sama kamu ya. Apa yang mungkin dia lakukan selanjutnya untuk hubungannya sama kamu. Oke. Di sini ada 2 file. Aku tuh jarang banget ya kayak apa sih, main-mainin kartuku gitu loh, kayak reader lain yang di shuffle gitu. Soalnya kayak aku sayang aja sama kartu-kartu aku gitu loh kalau dimain-mainin. Gak ngerti deh, pokoknya I love my baby that much gitu lah ya. Terima kasih sudah mendengarkan apa sih, omongan aku yang kurang berfaedah. Oke gengs, ini 2 pel pertama, pel kedua. Apa yang mungkin dia lakukan selanjutnya untuk hubungan kamu sama dia. Oke, kalian pilih ya. Aku tunggu sampai besok. Enggak ya, kelamaan kalau sampai besok. Udah ya, pel pertama. Pel kedua, apa yang mungkin dia akan lakukan selanjutnya untuk hubungan kamu dan dia. Check it out. Oke, ini pel yang pertama. Ya mungkin Oke. Aku buka 6 tebaran dulu ya, gengs. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang mungkin dia lakukan untuk hubungan kamu dan dia selanjutnya? Kayaknya dia ini tipe yang agak pelin-pelan ya. Agak pelin-pelan, pendiriannya tuh kurang tegas ya. Kadang dia ini tipe yang suka cari aman sendiri kayaknya. Dia membiarkan kamu pusing sendiri, bingung sendiri. Terus mungkin dia juga tipenya yang pemalu. Dia tipe yang malu-malu mau. Apalagi ya, tipe yang geraknya lama kali ya. Jadi kayak dia mau lakuin tapi dia ada gengsi juga, ada ego juga di sana. Jadi ya lama sih kalau mau nunggu dia ngelakuin apa-apa ya. Dia ini sebenarnya bingung loh. Dia mau ngelakuin apa tuh bingung ya, seperti ada yang menahan dia atau ada yang kayak mengendalikan dia supaya dia nggak ngelakuin apa-apa sama kamu, atau memang dianya sendiri yang bingung ya. Ada beberapa alasan ya bingungnya dia itu kenapa. Karena dia merasa kamu sama dia itu udah ada batasan, ada jarak yang memisahkan kalian. Entah kamu atau dia yang membatasi diri atau menarik diri satu sama lain. Apalagi kalau misalnya dia yang membatasi diri, kan dia udah terlanjur malu tuh ya. Kan ada beberapa orang yang kayak, aku gak mau komunikasi lagi sama kamu, aku gak mau kontek-kontekan lagi sama kamu. Gitu ya. Aku nggak mau berteman lagi di sosmed sama kamu ya, aku males lihat kamu, aku males lihat status kamu gitu kan. Ada yang kayak gitu, tapi ujung-ujungnya ya mungkin semesta kayak membalikan situasinya semuanya. Tiba-tiba dia jadi yang mau hubungin kamu, tiba-tiba jadi dia yang cari-cari kamu.
tiba-tiba jadi dia yang kepo sama kamu, ya kan? Biasanya gitu loh. Kalau orang-orang yang memang sifatnya ya egonya tinggi, gengsinya tinggi, agak-agak sombong gitu ya, biasanya semesta tuh kayak ngasih pelajaran buat mereka, ngasih pelajaran, ngasih karma juga bisa, ya kan? Jadi dia dikasih pelajaran supaya dia itu lebih membumi lagi sifatnya. Kamu jangan gitu banget lah sama orang, kok sombong sih, kamu jangan gitu banget lah, nyakitin hati orang, kayak gitu. Jadi dibalikin tuh situasinya sama semesta biasanya, ya biar dia tuh berpikir, ya. Tapi kan kadang nggak semua orang berpikir ya, walaupun udah disentil-sentil gitu ya sama semesta, ya paling sebagian orang aja yang memang bisa berpikir, sebagian orang juga yang mungkin sadar, ya. Kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya dia bingung karena ngerasa ada jarak sama antara kamu sama dia, jadi dia nggak tahu nih harus apa gitu ya. Dia itu seakan kayak ingin memberanikan dirinya, tapi nggak bisa gitu ya. Satu-satunya jalan satu-satunya jalan supaya dia bisa melakukan sesuatu ya keberaniannya itu aja sebenarnya yang bisa mendorong dia. Tapi sayangnya dia pun ya kayak takut, merasa nggak bisa lakuin apa-apa, kayak nggak punya pilihan, aku harus apa ya sama kamu ya, A, B, atau C. Nah itu nggak ada di dalam kamusnya dia. Sadly ya, kasihan sih ya, kasihan deh lo. Nah dia ini ngerasa mungkin ada ini juga, ada penghalang, entah penghalang antara hubungan kamu sama dia yang memang sebelumnya ada, penghalang bisa, atau perbedaan-perbedaan bisa, atau dia ngerasa memang ya sulit gitu, ini ada penghalang nih di sini nih, jadi aku susah kayaknya mau reach out kamu, mau deketin kamu kayak gitu. Bisa juga penghalangnya mungkin ya beberapa dari mereka ya udah dealing sama orang lain, udah punya pasangan ya, mungkin ya, aku belum terlalu lihat energinya itu sih ya di sini. Nah, aku lihatnya upaya yang dia lakukan ya, bisa jadi ya ini energinya beberapa memang mereka udah merasakan ini, atau beberapa mereka ya bakal melakukan ini ya, atau mungkin juga yang udah ada melakukan juga ya. Jadi energinya macam-macam, ada yang udah ngelakuin, ada yang belum, atau ada yang memang menuju ingin lakuin ya. Aku lihatnya dia lagi mempertimbangkan sih, dia mempertimbangkan itu kayak dia pengen kalian happy dua-duanya. Apa yang dia lakuin itu ya nggak bukan keuntungan buat satu pihak aja, tapi dua-duanya happy, dua-duanya sama-sama baik, nggak ada yang tersakiti gitu ya. Ya mungkin dia lebih bijak kali ya, sok bijak ya. Sok bijak deh ya gitu. Iya, aku lihat dia lagi mempertimbangkan nih gimana ya gitu baiknya buat kamu sama dia. Jadi dia kayak memanfaatkan waktu kayak kalian lagi membatasi diri ini buat mempertimbangkan apa yang bakal dia lakuin sama kamu, kayak gitu ya. Dia pengen dua-duanya sama-sama adil, sama-sama menguntungkan, sama-sama baik buat dua-duanya, bukan salah satu aja ya. Bagus lah ya kalau misalnya dia bisa berpikir kayak gitu. Jadi bukan yang egois ya, mencari keuntungan diri sendiri, memanfaatkan situasi gitu ya, atau memanfaatkan kamu. Yang aku lihat ini sebenarnya geraknya lambat sih ya. Kalau kita tanya dia bakal lakuin apa, itu lambat banget. Seakan-akan mungkin kamu ngerasa kayak dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi sebenarnya di dalam diamnya ya, aku ngeliatnya dia diam ya, karena aku ngeliat belum ada upaya atau usaha yang berarti atau signifikan buat kamu atau dia. Jadi aku ngerasa dia diam, tapi diamnya ini sebenarnya dia ngelakuin sesuatu gitu, kayak dia mempertimbangkan, kayak dia ngerasain ini ngerasain itu. Nah berarti kan otaknya berpikir tuh ya. Berpikir jalan gitu ya, bukan kayak otak-otak bebal yang kayak ya nggak ngelakuin apa-apa, tapi dia berpikir kok. Dia nih sebenarnya lagi kayak menunggu waktu yang tepat juga, tapi di dalam proses nunggunya itu lama banget waktunya. Jadi kalau misalnya kamu tanya, Kak kapan dia bakal ngelakuin sesuatu nih buat hubungan kamu sama dia, ya lama, belum tahu
kayak musim berganti, bulan berganti, tahun berganti mungkin ya. Ada yang benar-benar lama ya. Dan dia tuh kayak masih ngerasa beban sebenarnya. Ada sebuah beban yang dia rasain mungkin sekarang ya. Makanya dia kayak masih nunggu-nunggu waktu yang tepat tuh ya, baiknya kapan ya, mungkin dia bakal hubungin kamu atau dia bakal cari kamu, kayak gitu ya. Dia beberapa dari mereka juga lagi baca situasinya sih ya, mungkin mereka lihat dulu nih, kamu moodnya sekarang lagi kayak gimana, kamu sekarang lagi sibuk apa, kabarnya gimana. Kalau misalnya kamu lagi sibuk sama karir, sama sama studi kamu, sama skripsi, atau sama project kamu ya, mungkin ya mereka mikir kayak ini kayak bukan waktu yang tepat deh buat aku mulai komunikasi sama kamu gitu. Itu buat yang memang enggak berkomunikasi ya. Yang dia lakuin selanjutnya, beberapa dari mereka ingin mencoba nih, mungkin beberapa dari kamu ya, komunikasinya nggak lancar, atau komunikasinya nggak berjalan dengan baik, atau ketutup tuh dalam arti ya nggak komunikasi lagi ya, entah dia atau kamu yang menutup komunikasi. Nah tapi aku lihat beberapa dari mereka udah mau mulai masuk nih ceritanya, mau mulai komunikasi mungkin, tapi masih yang diam-diam. Mungkin beberapa dari mereka ini kepoin kamu dari sosial media. Ada yang pakai second account, fake account, ada yang kepo-kepoin, stalking kamu, tapi kamu nggak tahu tuh. Mereka sembunyi-sembunyi mungkin, ya bisa dari sosial media, pura-pura pakai second account atau pakai nomor lain, ngecek tuh nomor kamu online atau enggak, nomor kamu tuh udah ganti atau enggak, gitu ya. Macam-macam ya kelakuannya memang. Atau mereka kayak ngecek, ini kamu aktif gak ya di sosial media online gak ya, abis bikin status apa ya, abis bikin story apa ya, gitu ya. Kebanyakan dari mereka mungkin stalking kamu tuh di malam hari ya. Kalau di siang hari kalem mereka tuh biasanya. Mungkin di jam-jam overthinking malam hari, kamu lagi apa ya, kayak gitu. Hari ini update foto nggak ya, update story nggak ya, update status nggak ya, kayak gitu. Pokoknya mereka kayak cari-cari celah, pengen tahu kabarnya kamu sih. Aku lihat kayak gitu tuh ya. Mereka sembunyi-sembunyi, kayak mereka tuh nggak pengen tuh kamu tahu kalau mereka tuh lagi kepoin kamu ya. Beberapa mungkin ya pakai fake account atau second account ya, biar nggak ketahuan. Tapi intinya mereka kayak cari-cari kabar kamu sih, gitu ya. Dan ya aku lihatnya mereka kayak pengen deketin kamu sih, tapi pelan banget ya. Energinya tuh pelan banget. Lihat deh, kalau misalnya kita lihat ya dari sini nih, ini kan ada binatang apa sih, hewan, you can see that, aku nggak ngerti itu binatang apa, keong kali ya sih, keong yang lambat gitu jalannya ya. Ini binatang apa nih, namanya Scorpio ya, apa sih, kalajengking ya, kalajengking atau kepiting, kalajengking mungkin ya. Something like that lah ya. Nah itu kan lama banget energinya kalau jalan, bener gak? Ya bener lah ya, kayak gitu. Yang bakal dia lakuin selanjutnya, dia nih mungkin ada beberapa kalian nih dari kalian yang memang udah ngerasain atau belum, atau nanti dia bakalan kayak ingin memulai komunikasi sama kamu ya. Dia mau coba kayak gitu, komunikasi yang intens, atau beberapa mungkin dari mereka mau dekat lagi sama kamu. Tapi ada tapinya, dia masih nunggu-nunggu sih, seperti biasa. Kan aku bilang tadi, dia tuh orangnya mungkin beberapa dari mereka egonya tinggi, gengsian. Jadi nggak mungkin kan kayak tiba-tiba ngechat gitu ya, tiba-tiba nanya kabar ya. Itu mungkin beberapa buat mereka yang nggak tahu malu mungkin ya. Nggak tahu malu karena udah punya salah, udah punya dosa, tiba-tiba nanya kabar gitu kan ya. Lo nggak tahu gitu kan kabar gue kemarin terombang-ambing gara-gara lo gitu, bener gak? Hati gue tercabik-cabik gara-gara lo, kayak gitu ya. Aku wakilin, tenang, aku wakilin perasaan kalian ya. Dia tuh kayak lagi tenangin diri dulu sebenarnya. Mungkin gini, suasana hatinya tuh lagi galau ya,
entah galau, entah bimbang. Kan dia tadi lagi menimbang-nimbang nih di sini aku lihatnya ya. Jadi dia perasaannya nggak tenang, makanya dia coba buat tenangin diri dulu nih. Gimana sampai dia tenang, baru dia berani buat kontak kamu, buat hubungin kamu, buat ngechat kamu, buat mulai komunikasi lagi, atau hanya buat sekedar reply DM kamu mungkin. Enggak, maksudnya atau sekedar memberanikan diri buat DM kamu, reply story kamu, gitu ya. Kayak gitu ya. Dan beberapa dari mereka nih kayaknya lebih suka menyendiri sekarang, menyendiri, nggak keluar rumah mungkin ya, karena PPKM mungkin atau karena apa ya, tapi mereka tuh lebih suka kayak di rumah aja. Nah mereka lebih suka di rumah dan jauh, intinya mereka lebih suka menyendiri atau sendirian dan menjauh dari sekelilingnya tuh ya, yang biasanya mungkin nongkrong-nongkrong atau chill keluar, nih enggak, biasanya lebih suka di rumah aja. Kayak gitu tuh ya. Mereka ngerasa kayak aku butuh ketenangan deh, kayaknya pengen di rumah aja. Soalnya kalau di luar kayak aku ngerasa walaupun di luar tetap aja aku kesepian. Cie, bisa-bisanya dia kesepian ya. Kenapa dia kesepian? Pokoknya dia kadang ngerasa kosong sih, walaupun walaupun di tengah keramaian mungkin dia lagi sama teman-temannya atau sama siapa gitu ya, tapi dia tetap merasa kesepian. Karena apa yang dia butuhkan itu sebenarnya ketenangan gitu loh, ketenangan, bukan bukan cuma happy aja. Kalau happy tapi suasana hatinya nggak tenang kan ya percuma juga ya. Yang mungkin dia lakukan sama kamu ya dalam hubungan ini. Nah ini kan dia udah mulai nih, kayak mulai mau komunikasi nih sama kamu ya. Nah lalu dia nih lagi kayak caper-caper, cari perhatian. cari perhatian kamu ya. Kan aku udah bilang nih, dia kan udah mulai nih, mulainya entah di mana, entah di chat, phone, atau telepon, atau cuma sekedar lihat story kamu gitu ya, story sosial media. Dia udah mulai nih, dia tuh pengen kayak dilihat kehadirannya ya. Siapa tahu kamu udah tahu nih, dia kepoin kamu gitu kan, dia ngechat kamu, atau dia stalking sosial media kamu gitu. Dia pengen kehadirannya di notice dulu mungkin sama kamu. Setelah kamu notice, nah baru tuh dia kayak akan memberanikan diri buat chat kamu atau komunikasi. Nah itulah usaha dia buat caper gitu ya. Ada yang caper kayak balas-balas komen status kamu, atau komen sosial media foto kamu, atau komen story kamu gitu ya, atau DM kamu, caper-caper gitu ya. Dan ya, tapi sebenarnya ya otaknya tuh agak licik ya. Liciknya gimana ya aku jelasinnya? Ya licik aja. Mungkin sebelumnya kan kalian menjaga jarak nih ya, entah dia atau kamu ya yang membatasi komunikasi ya. Tiba-tiba dia pengen deketin kamu lagi gitu ya, tanpa dosa ya. Jadi aku yang marah, aku yang kesel ya. Tapi suasana hatinya dia nih udah lebih baik loh aku lihatnya. Lihat deh, ini kan dia kayak senyum nih di sini. Suasana hatinya udah baik, makanya dia memberanikan diri tuh buat caper-caper ke kamu gitu. Karena dia udah melewati masa demi masa gitu ya. Udah melewati musim berganti ya kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah tuh ya kan, setahun deh ya nungguin ini ya, hatinya enak, suasananya enak ya. Jadi kalau ditanya kapan kak, lama ya. Oke, kita lihat lagi ya yang mungkin dia lakukan untuk hubungan kamu sama dia. Ini ya energinya itu ya, aku lihat kayaknya beberapa dari mereka tuh kayak maskulin, tapi maskulinnya itu yang lambat ya kalau ngelakuin apa-apa. Terus kayak yang gengsian, gengsi, masa aku duluan yang ngechat, aku duluan yang telepon, masa aku duluan sih yang cari-cari dia ya kan. Kan terakhir kan aku yang putusin dia, kan terakhir kan aku yang gak mau komunikasi gitu ya. Ya ada beberapa orang yang memang kayak gitu ya. Padahal mah buat apa sih gengsi-gengsi, kan udah tahu sama tahu ya, nggak
udah lama tuh hubungannya, pasti udah tahu kayak gimana isi hatinya, aslinya gitu ya. Jadi ngapain sih rahasia-rahasiaan, sombong-sombong atau apa sih, gengsi-gengsian gitu ya. Kan dia udah mulai nih ya di sini tadi, mulai komunikasi sama kamu ya, udah caper-caper gitu ya. Dan udah pokoknya udah berbagai cara lah, dia kayak udah punya strategi gimana caranya supaya bisa nih ya muncul lagi ke kehidupan kamu, gangguin kamu ya, rusuh deh pokoknya ya. Nah, tapi dia tuh pasrah loh, dia pasrahnya gini, ya udah deh kan aku udah usaha nih, maju duluan, cari kamu duluan ya, ya chat kamu duluan gitu ya, mulai komunikasi. Ya udah aku pasrah aja deh ke Tuhan gitu ya, lihat aja setelah ini Tuhan bakalan kayak gimana nih ya. Tuhan bakalan kayak gimana, apa sih selanjutnya gitu, Tuhan bakalan kasih jalan apa ya. Dia tuh kayak nunggu keajaiban ya. Mungkin beberapa dari kamu marah mungkin ya sama dia ya, aku belum lihat sih perasaan kamu, ini yang lebih kelihatan kan upaya dia ke kamu ya. Ya makanya dia kayak nunggu keajaiban, mungkin dia juga ngerasa kayaknya nggak mungkin deh aku sama kamu komunikasi lagi, kayaknya nggak mungkin deh kamu tuh maafin aku, kayaknya nggak mungkin kamu masih mau ngobrol sama aku, masih mau komunikasi gitu. Makanya dia tuh kayak pasrah ya, kayak pasrah, terus berharap ya ada respon positif atau feedback yang baik mungkin dari kamu gitu. Dan dia tuh kayak apa ya, mungkin beberapa dari kamu atau dia ya bisa vice versa, mungkin udah punya pasangan, udah di-link sama orang lain, jadi dia tuh ngerasa nggak bebas buat komunikasi sama kamu gitu, kayak ada yang menghalangi atau kayak ada yang mengendalikan dia atau kamu gitu. Jadi dia ngerasa kayak aduh gimana ya, aku mau komunikasi tapi kok takut, tapi kok nanti ketahuan mungkin sama pasangannya atau sama pasangan kamu gitu. Pokoknya dia ngerasa nggak bebas deh buat komunikasi ya. Dia ini ya, banyak dari mereka yang coba kayak ya udah aku maju aja deh buat usaha. Kayak dia tuh udah nggak mau tuh lihat-lihat atau ingat-ingat kesalahan dia lagi yang dulu-dulu ke kamu. Kalau dia punya salah ya, dia juga nggak mau ingat yang masa lalunya sama kamu yang udah terjadi tuh yang buruk-buruk kayak gimana. Dia udah kayak kita apa ya, dia udah close book lah yang dulu-dulu tuh. Dia pengen mencoba buat lihat ke depan aja deh nih gimana, aku maju aja dulu, semangat aja dulu, pokoknya aku udah nggak mau lagi, nggak mau inget atau nggak mau tahu deh hal-hal yang dulu, pokoknya yang aku lakuin adalah ke depannya aja gimana nih, kayak gitu ya. Beberapa dari mereka juga kayak punya pesan loh, ini kan mereka udah caper nih sama kamu, mungkin beberapa dari mereka ada yang pengen menyampaikan pesan ke kamu, aku lihatnya. Pesannya itu bisa jadi kayak dia kayak nunjukin kalau dia tuh mungkin kangen sama kamu. Aku kangen loh kayak gitu. Aku pengen minta maaf loh sama kamu ya. Atau aku tuh kabarnya sekarang kayak gini loh, udah ada pencapaian ini, pencapaian itu, kayak gitu ya. Atau aku tuh udah lebih baik nih sekarang, sifat aku, sikap aku udah berubah ya. Berubah jadi Power Ranger mungkin ya. Iya, mungkin sebelumnya dia toxic ya. Beberapa mungkin ada nih sifat-sifat toksiknya, kan ada yang egonya tinggi nih ya, ada yang gengsian ya, pokoknya yang ada yang kayak pengennya diperhatiin terus mungkin. Jadi mungkin beberapa ada yang toxic juga. Jadi dia sekarang mungkin ya ke kamu juga jadi seseorang tuh yang lebih berani, lebih percaya diri juga ya, mencoba buat percaya diri, terus lebih apa ya, lebih confidence, lebih merasa lebih baik semuanya ya. Lihat kalau di sini kan dia lebih ini, masih apa ya, masih apa sih istilahnya, masih kurang baik. Pokoknya intinya pas di sini nih ya, pas dia semangat buat maju itu dia ngerasa dia udah lebih baik kan gitu ya, udah lebih baik lah, udah jadi seseorang yang lebih baik menurut dia gitu ya. Aku lihatnya ya, antara kamu atau dia tuh sebenarnya sikapnya dingin ya, sikapnya dingin karena mungkin nih kamu ya yang di apa sih, kayak dia kan muncul nih ke dalam hidup kamu atau datang
Terus kamu mungkin bingung, ini orang ngapain sih muncul lagi ya. Jadi curiga mungkin, kayak bertanya-tanya, ini kamu ngapain lagi ya muncul, ngapain datang lagi ya, ada apa nih, mau apa nih, kayak gitu. Tapi sikapnya itu belum yang benar-benar merespon positif gitu ya. Kalian belum merespon positif dia mungkin. Ya masih kayak sebatas kepo aja, pengen tahu nih ada apa. Nah makanya aku lihat beberapa dari kamu tuh sikapnya dingin ke dia. Belum bisa merespon baik ya, karena ya emang kayak lebih apa sih, mungkin trauma atau kayak apa ya, kalian tuh kayak udah lebih pinter kayak ngambil pelajarannya. Dulu dia pernah nyakitin kamu, mungkin sekarang kamu lebih aware lagi, nih mau ngapain sih nih orang, kayak gitu ya. Nah dia ini kayak akhirnya dia kayak udahlah, apa ya, aku nggak mau memaksakan deh bakalan kayak gimana, atau aku nggak mau memaksakan kamu harus merespon baik, menerima kedatangan aku, atau menerima munculnya aku lagi dalam hidup kamu. Jadi dia tuh lebih pasrah, dan dia kayak yaudahlah, let it flow aja deh, nggak mau apa-apa yang dipaksakan, biarin aja semuanya ngalir gitu ya, ngalir gitu ya kan, tahu-tahu gimana ya, pokoknya dia biarin semuanya ngalir aja gitu. Tapi aku lihatnya ada perkembangannya nih ya. Dari komunikasi yang dia mulai, aku lihatnya beberapa dari kamu tuh ya, beberapa dari kalian baper jadinya sama dia. Mungkin ya ini berawal dari komunikasi itu kayak apa ya, aku lihatnya ada kabar baik. Kabar baiknya tuh kayak ada sesuatu yang apa ya, ada sesuatu atau perkembangan yang kayaknya tuh ya sesuatu yang baik perkembangannya. Entah kamu merespon dia, atau entah kamu ngerasa dia udah jadi lebih baik, jadi kamu kayak apa ya, nerima dia gitu, atau merespon dia. Pokoknya aku ngerasanya ada perkembangan sesuatu yang baik lah, entah ada kabar baik atau apa gitu ya. Terus kamunya tuh baper deh jadinya, kayak mikirin lagi, ih kok jadi baper ya, padahal di hi-in doang sama dia, hai gitu ya, hello gitu, hai apa kabar gitu, langsung rusak segala itu ya, apa benteng pertahanan, langsung rusak apa usaha selama ini buat move on. Udah healing 1-2 berapa bulan, akhirnya rusak semua pertahanan kamu. Baper cuma gara-gara hello ya. Nah, kamu udah baper nih, akhirnya dia mencoba lagi nih. Aku lihat ada sesuatu yang mau dia lakuin ke kamu. Sekarang dia jadi lebih berani buat ngelakuin sesuatu ya. Dia pun, aku ngerasanya dia kayak lebih bijak, lebih dewasa, lebih berani gitu. Dan akhirnya kamu masih kepo deh, dia mau ngapain ya setelah ini, dia mau ngapain ya gitu ya. Coba kita lihat lagi ya. Beberapa dari kamu yang memang hubungannya udah putus ya, kayak apa ya, beberapa dari kamu yang hubungannya udah putus, dia ini kayak ingin ini apa ya, mulai hubungan lagi loh sama kamu. Aku lihatnya mulai hubungan, bisa jadi mulai komunikasi, atau bisa jadi kayak mau deketin kamu atau silaturahmi. Tapi energinya yang aku lihat dari sini adalah dia pengen coba deketin kamu lagi ya, karena di sini ada energi apa ya, kayak ini pasti kayak kesatria yang mau maju itu loh, ngerti gak ya? Gini, sebenarnya dia belum yakin banget sih, tapi yang aku lihat di sini adalah dari kalian yang memang sebelumnya hubungannya udah putus atau pisah gitu ya, dia ini pengen mulai lagi hubungan sama kamu. Nah lo ya, putus nyambung putus nyambung gitu kan ya. Kamu siap-siap aja deh, coba disuruh siap-siap ya pokoknya. Nah dia tuh kayak pengen memulai lagi hubungannya sama kamu. Pokoknya intinya beberapa dari kamu yang memang udah putus, kayak dia memulai lagi nih gitu. Pokoknya ada sesuatu yang pengen dia sampein ke kamu deh. Dia kayak mencoba buat memberanikan diri, dan dia kayak ini udah punya self defense loh. Kalau kamu bakalan kayak gini kayak gitu, dia bakalan kayak gimana, dia udah mempersiapkan tuh ya, aku lihatnya. Dan beberapa dari kalian malah kayak menerima, nunggu-nunggu tuh dia bakal ngapain ya.
Ini mungkin beberapa dari kalian nih sifatnya bucin ya, udah disakitin, udah diapain, tapi tetap nungguin tuh kan pangerannya datang ya. Ya siap-siap aja lah ya, coba dilihat dulu lah dia mau ngapain ya, jangan ditelan mentah-mentah, difilter dulu dia tuh kalau ngomong tuh bener nggak ya, tulus nggak ya nih, udah berubah belum ya, kayak gitu. Balik lagi lah ke kamu semuanya ya. Pokoknya diteliti dulu, dicermati dulu dia mau apa. Nah, dia kan kayak mau maju nih sama kamu. Aku liatnya pas dia mau maju. Kenapa sih dia mau maju lagi? Kenapa dia mau deketin kamu ya? Kenapa dia mau komunikasi? Karena dia tuh lagi sering-seringnya inget memori waktu sama kamu yang dulu. Kenangan-kenangan yang kalian habisin bareng-bareng. Kenangan-kenangan indah yang manis waktu kamu sama dia. Tuh, dia lagi inget tuh. Ada beberapa dari mereka yang kayak sering tuh ngelewatin misalnya apa sih, kayak entah ngelewatin atau datang ke tempat-tempat yang kamu sama dia waktu dulu datengin, kayak gitu. Entah misalnya kamu sama dia pernah ke kafe, entah lewat jalan A, jalan B, nah dia lewatin tuh. Ceritanya pokoknya dia nostalgia deh. Dia inget tuh kebaikan-kebaikan kamu juga, yang kamu suka nolongin dia, suka support dia, selalu ada buat dia tuh. Cie, pokoknya dia inget deh. Dia lagi inget-ingetnya tuh ya. Inget mulu ya. Pokoknya dia inget aja sama kebaikan-kebaikan kamu, sama kenangan kalian yang dulu deh, dia lagi inget. Ya, nah dia kan lagi inget-inget nih. Pas lagi dia inget juga dia kayak ini fokus. Dia berpikir gini, ini mau diapain ya hubungannya ya? Aku udah usaha nih ya, mau diapain ya? Aku lihatnya beberapa dari kamu ya, kayak tipe-tipe feminin yang memang kayak udah dewasa, lebih bijak, lebih mapan. Jadi tuh tingkat kedewasaannya tuh lebih baik, lebih stabil ya. Dan aku lihatnya setelah dia ingat masa lalunya sama kamu ya, kenangan-kenangan yang indah dan manis itu waktu bareng kamu, dia tuh jadi lebih fokus. Ini hubungannya mau diapain ya? Gitu. Aku mau ngajak balikan atau mau deket aja atau apa ya? Pokoknya dia jadi lebih fokus deh untuk hubungannya sama kamu ya. Nah dia tuh nunggu nih sebenarnya, dia lagi nunggu kamu nih, kamu gimana ya responnya, kamu nerima aku nggak sih sebenarnya gitu ya. Dia tuh, mereka tuh masih menganggap kalian itu dunianya buat dia ya, satu-satunya dunianya buat dia. Kayak mungkin kalian banyak orang-orang yang memang apa ya memang baik aslinya, entah baik sama dia aja atau baik memang aslinya baik gitu ya. Dan dia mencoba terbuka nih sama kamu, mungkin tentang apa yang dia rasain. Ada beberapa dari mereka yang mencoba buat terbuka sama kamu, berusaha jujur, kayak aku kangen loh sama kamu, kamu gimana kabarnya, kangen gak sama aku? Atau kayak mencoba terbuka, kayak jujur aja, aku masih sayang sama kamu. Atau kamu sekarang pacarnya siapa? Aku pengen balikan, cie. Kayak gitu. Nah beberapa dari mereka tuh kayak coba terbuka lah pokoknya. Mungkin ya awalnya mereka ini ada yang tipe-tipe yang misterius, tertutup gitu. Nah sekarang tapi dia coba lebih jujur. Udah nggak ada kayak manipulatif atau gengsian, egonya itu kayak coba diturunin sama mereka. Mereka coba jujur dan terbuka sama kamu gitu. Karena apa? Karena mereka tuh udah melewati introspeksi. Mereka udah introspeksi kayak aku tuh salah apa, aku tuh apa yang harus aku perbaiki di dalam diri aku, atau pokoknya dia udah introspeksi deh, makanya dia kayak sadar apa yang sebaiknya dia lakuin ke kamu, apa yang sebaiknya kamu tahu tuh dari dia, karena dia mencoba buat terbuka sama kamu ya. Karena dia mungkin fokus ya deketin kamu, atau pokoknya dia fokus deh kayak menuju kamu ya. Beberapa mungkin ada yang lagi menuju kamu, ada yang memang nanti, atau memang udah nih, udah terjadi, udah kejadian. Nah dia tuh kayak saking fokusnya ke kamu, dia jadi ini membatasi diri dari orang lain, dari dunia luar. Ada beberapa mungkin yang coba buat deketin dia, perhatiin dia, tapi tuh dia kayak nggak mau, jadi kayak males sama orang lain karena dia ya fokusnya ke kamu gitu, karena dia pengen menuju kamu, jadi dia cuek tuh sama sekelilingnya, nggak peduli ya, karena menurut dia kamu itu dunianya bagi dia ya. Di sini ada kartu the world-nya ya.
Dia kan membatasi diri dari dunia luar ya, dari orang-orang yang mencoba buat deketin dia gitu. Dia membatasi diri dan dia tuh fokus jadinya ke kamu ya. Di sini aku lihatnya dia fokus ke kamu sama dia fokus sama apa yang dia jalanin saat ini, entah karirnya, entah studinya, entah apa sih bisnisnya. Jadi dia fokusnya itu aja, antara cuan, money, finansial, sama kamu deh gitu. Itu fokusnya itu aja sih, soalnya aku lihatnya dia membatasi diri nih dari dunia luar. Jadi kayak ya udah ya, dia pengen ada keseimbangan hidupnya antara duniawi sama kisah percintaannya dia sama kamu gitu. Pokoknya dia pengen baik-baik aja nih antara kehidupan finansialnya, duniawinya, dan love story-nya sama kamu. Cie ya. Nah, aku lihatnya gini ya. Upaya ya, dia tuh sebenarnya ada keinginan buat ngebahagiain kamu ya. Kalau misalnya beberapa dari mereka yang pengen tujuannya serius sama kamu, dia pengen mungkin menikah sama kamu, pengen menikah, pengen married, pokoknya ada sesuatu lah yang lebih serius entah tentang hubungannya sama kamu ya. Dia pengen bahagiain kamu, dia pengen ya suatu saat nanti itu punya kehidupan yang lebih baik sama kamu. Dia pengen mungkin kamu itu jadi seseorang yang apa ya, the rest of their life gitu ya, teman hidup mungkin, pengen sesuatu kehidupan yang bahagia sama kamu, happy ending, happy family, punya baby gitu ya, dan segala kebahagiaannya. Ini di sini lihat deh kan, ada kartu Ten of Cup-nya gitu. Dia kayak mendambakan sesuatu yang membahagiakan antara kamu sama dia ya, entah bahagiain kamu aja, entah kehidupan yang bahagia sama antara kamu sama dia ke depannya, kayak gitu ya. Ya, jadi kalau misal ditanya upaya yang mungkin dia lakukan, dia mungkin bakal menuju kamu, cuma awal-awalnya nih lama banget ya, kayak gitu. Kalau misalnya buat kalian yang memang nggak sampai menikah atau sampai married sama dia, ini kan pasti tahapannya lama dong ya, bener nggak? Ya mungkin ya adalah dia keinginan buat ngebahagiain kamu. Intinya dia nggak mau nyakitin kamu lagi ya, karena dia mungkin udah jadi seseorang yang lebih baik kayak gitu, menjadi seseorang yang baru, mungkin bisa juga dia jadi seseorang versi terbaiknya dia kayak gitu. Ini positif sih sebenarnya menurut aku ya. Oke, itu aja ya. Untuk zodiaknya, energi zodiaknya mungkin bisa Aries, Gemini, Taurus, Libra, Sagittarius, Scorpio, Capricorn. Buat Pisces sama Aquarius sih ada, tapi sedikit ya. Virgo juga sedikit ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching untuk file pertama. See you on the next video. Bye-bye. Hai gengs, untuk file kedua ya. Upaya yang dia lakukan selanjutnya untuk hubungan kamu sama dia ya. Coba aku lihat. Oke. Yang dia bakal lakuin selanjutnya ya untuk hubungan kamu sama dia. Dia ini pas mungkin ya beberapa dari kamu pisah atau putus ya, atau mungkin sekarang masih masih in relationship, bisa juga sih. Tapi biasanya ya energinya yang banyak di sini mungkin udah putus atau udah pisah ya, udah nggak komunikasi. Aku lihatnya dia itu ada keinginan buat move on dan punya hubungan yang baru sama orang lain, seseorang yang baru. Dia kayak pengen deket, atau dia kayak pengen cari pengganti kamu lah. Kenapa dia ada keinginan buat punya hubungan yang baru sama orang lain? Walaupun aku lihatnya dia belum yakin, kayak masih takut ya. Tapi dia kayak ini aja, kayak memberanikan diri buat punya hubungan yang baru.
Kenapa dia ada keinginan buat punya hubungan yang baru? Karena dia ngerasa udah banyak perubahan antara kamu sama dia sekarang. Yang tadinya mungkin kalian hubungannya deket, sedekat urat nadi gitu ya. Sekarang jadi jauhan, sekarang jadi kayak nggak kenal, jadi kayak orang asing gitu ya. Dan dia nih mungkin beberapa dari mereka sebenarnya masih ada perasaan sama kamu ya, masih ada gitu ya, sisa-sisa perasaan ya, sisa-sisa kenangan gitu ya. Cuma mereka kayak meninggalkan semua itu ya pada tempatnya. Intinya perasaan dan kenangan-kenangan yang tersisa dia tinggalin begitu aja. Nah, perasaan yang tersisa itu dia tutupin, dia pendam sendiri. Kayak aku masih ada perasaan lo sebenarnya sama kamu. Cuma ya udahlah, aku simpan buat diri sendiri aja, aku pendam aja, kamu nggak usah tahu gitu. Terlepas dari apapun alasan kalian pisah atau putusnya ya, pokoknya dia masih ada perasaan aja aku liatnya. Cuma dia ini aja, memberanikan diri buat ngelupain itu semua, buat ninggalin itu semua ya. Ya apa ya istilahnya adalah keinginan dia itu buat move on dari kamu ya. Dia ini sebenarnya ya beberapa dari mereka ini aku lihatnya kayak stres, bingung, kayak kalut aja gitu ya, galau. Mereka sampai-sampai tuh kayak nggak bisa tidur, susah tidur mikirin kamu tuh ya, dipikirin ya gitu. Dia pusing, dia bingung, nggak tahu harus apa, seakan tuh kayak apa ya, sesak gitu ya, batin sama jiwanya tuh kayak sesak, sampai-sampai nggak bisa tidur, pikirannya tuh banyak hal juga yang dia pikirin, aku lihat ya, macam-macam ya. Dan overthinking, anxiety juga mungkin, ngerasa tuh tiap malam tuh kayaknya negatif aja pikirannya ya, kalut deh tuh, pokoknya kayak sakit hati dia tuh ya. Upaya yang dia mungkin lakukan buat hubungan kamu sama dia ya, saking stresnya ya, dia itu kayak ini apa, kan tadi aku bilang dia tuh ada keinginan buat punya hubungan baru sama orang lain, dia ada keinginan move on walaupun sebenarnya dia belum healing nih, belum bener-bener heal lah ya, belum bener-bener move on dari kamu, tapi dia coba buat dekat sama orang lain ya. Dia coba buat mulai hubungan sama orang lain ya. Mungkin beberapa dari mereka direspon positif tuh ya. Dia coba deketin apa misalnya cewek atau cowok ya. Nah cewek atau cowoknya tuh respon positif, merespon mereka. Kayak gayung bersambut lah ya perasaannya tuh ya. Sama-sama saling ada perasaan lah intinya gitu ya. Kayak sama-sama baper gitu juga ya. Cuma sebenarnya ya hubungan mereka tuh sebenarnya nggak yang benar-benar lancar juga ya, aku lihatnya ada dari beberapa juga yang ada halangan, sebenarnya ada penghalang di hubungan mereka. Jadi hubungan mereka tuh nggak yang lancar-lancar banget sebenarnya juga ya. Tapi dia kayak ini aja, coba buat ya udahlah jalanin aja dulu gitu kan ya. Coba kita lihat lagi ya. Dia fokus buat hubungannya sama orang baru itu ya, buat deketin orang itu, karena ya dia sebenarnya kayak udah terlanjur baper sama orang itu ya. Kebanyakan ini energi maskulin yang memang udah terlanjur baper sama orang baru, tapi di dalam kebaperannya dia itu dia nggak banyak yang dia lakuin sih, dia lebih banyak diam aja, karena menurut aku dia belum benar-benar healing dari kamu ya, belum benar-benar move on lah. Coba kita lihat lagi ya. Yang mungkin, nah beberapa dari mereka sih sebenarnya dekatnya mungkin sama banyak orang juga, nggak satu orang aku lihatnya ya. Tapi entah gimana ya, hubungannya sebenarnya mungkin belum tahap yang serius, masih yang have fun aja ya. Yang tadi aku bilang mungkin mereka juga belum benar-benar healing dari kamu, tapi mungkin ya beberapa ada orang yang kan kayak ya udahlah aku deket aja sama orang, siapa tahu malah bikin move on dari kamu gitu ya.
Ada kan emang orang yang move on-nya itu kalau ada orang baru gitu ya, jadi biar cepat lupa gitu ya sama mantannya ya. Mereka ya dekat sama orang lain tapi belum yang serius, masih yang kayak ya have fun aja lah kita lah ya, jalanin aja dulu, lihat aja nanti ke depannya kayak gitu ya. Masih yang senang-senang aja ya, hubungannya juga masih yang baru, masih sebatas yang belum serius, belum ada ke arah serius ya. Aku lihat tapi ada beberapa energi yang kayak mereka itu pengen ketemu sama kamu ya, atau mungkin beberapa energi yang memang kamu sama mereka udah ketemu atau bakalan ketemu nanti, bakalan ada kayak rekonsiliasi sih aku lihatnya. Coba ya aku lihat dulu ya. Aku tuh dari tadi penasaran, ada kartu yang kayak mau maju, dia tuh mau maju kemana gitu, aku bingung. Nah, ada beberapa kartu yang bilang, ini kan ada kartu, kayak kalau ditanya dia mau maju atau usaha ke kamu sih enggak. Kenapa? Dia nggak usaha atau maju buat deketin kamu, karena dia ngerasa berat kamu buat dideketin. Kamu mungkin tipe-tipe yang keras kepala, berpendirian tegas gitu ya. Jadi kalau udah A ya A, B ya B. Jadi dia ngerasa kamu tuh bukan orang yang gampang dirayu, bukan orang yang gampang berubah pikiran. Orangnya tuh mungkin kamu keras kepala, susah. Kalau dideketin juga ya susah. Jadi kayak dikejar-kejar juga pun susah gitu. Jadi dia ngerasa berat atau susah buat deketin kamu lagi, buat kejar-kejar kamu. Itulah kenapa kalau ditanya dia mau deketin kamu lagi atau mau maju atau enggak buat deketin kamu, kayaknya enggak gitu ya. Jadi dia kayak tahu nih, kamu susah dideketin, mendingan aku deketin yang lain aja deh gitu ya, nyerah gitu ya. Nggak nyerah sih, cuma dia tahu aja bakalan seperti apa kalau kamu dideketin. Daripada aku buang-buang waktu, mendingan aku deketin yang lain aja deh, atau aku move on aja deh gitu loh ya. Gitu sebenarnya. Dan hidup mereka tuh sebenarnya aku lihat beberapa dari mereka tuh kayak lebih positif, lebih cerah ya. Tapi memang dia lebih hati-hati nih jadinya, pribadinya lebih hati-hati dalam menjatuhkan hati lagi, lebih hati-hati menjatuhkan pilihan, lebih hati-hati, pokoknya dia hidupnya jadi lebih hati-hati deh, karena pikirannya itu sebenarnya lebih bijaknya juga dia kayak lebih terbuka nih, kayak aku takut deh kalau bakal terjadi sesuatu yang gak baik atau negatif buat aku, jadi aku pengen lebih hati-hati aja gitu ya. Anehnya ya, dia tiba-tiba tuh beberapa dari mereka tuh akhirnya ada yang menutup dirinya. Karena apa? Takut sakit hati. Yang tadi aku bilang, dia kan hati-hati. Terus dia tuh takut sakit hati sebenarnya. Entah menutup hatinya dari kamu atau dari sekelilingnya dia atau dari lawan jenis ya. Dia tuh takut sakit hati lagi ya. Ini sebenarnya dia disakitin sama kamu atau enggak sih? Kok dia kayak jadi menutup hati ya. Dia menutup hati, dia kayak lebih senang menyendiri sendirian, dia juga jadi lebih positif. Terus dia juga lebih religius mungkin beberapa dari mereka, kayak lebih mendekatkan diri ke Tuhan ya. Jadi lebih menutup diri sebenarnya, jauh dari sekelilingnya dia lebih senang sendirian. Dan dia tuh kayak udah yakin nih mau move on ya. Dia yakin mau move on atau dia itu kayak ingin lebih fokus ke keluarganya, ke orang-orang yang dia sayang. Jadinya dia kayak pengen support atau selalu ada buat orang-orang yang dia sayang. Coba kita lihat lagi ya. Kayaknya ya kalau aku lihat ya di PL ini dia tuh kayak lebih fokus ke dirinya sendiri deh. Soalnya kalau di PL pertama itu benar-benar dia pengen usaha lagi gitu. Kalau di sini enggak, karena dia ngerasa berat banget buat deketin kamu ya. Coba kita lihat lagi ya. Mungkin dia kenapa nggak deketin kamu lagi, karena dia tuh kayak realistis mungkin. Kita tuh udah nggak bisa, atau beberapa dari kalian mungkin ada perbedaan ya. Ada halangan, ada penghalang. Jadi kayak sulit deh kalau misalnya pun deket lagi bakalan kayak gimana ke depannya ya. Nanti ceritanya sama lagi gitu. Mungkin beberapa dari mereka mikirnya gitu
realistis ya. Yang mungkin dia lakukan untuk hubungannya sama kamu tuh yang tadi aku bilang, dia kan move on nih ya, fokus ke keluarganya, fokus ke dirinya sendiri. Jadinya dia tuh kayak ingin jadi lebih baik. Dia mulai hidupnya itu dari awal lagi, dari nol lagi. Jadi kayak seseorang yang baru terlahir kembali, reborn gitu loh. Kayak reborn gitu. Kayak lahir kembali, mulai dari awal gitu ya. Kayak jadi seseorang lah yang pengen berusaha lebih baik ya. Atau beberapa dari, tapi ya berubahnya ya dia itu jadi lebih baik, dia kayak modal nekat aja sebenarnya. Kayak ya udah, aku pengen pokoknya jadi orang yang lebih baik aja, tapi belum well prepare, kayak belum banyak persiapannya, tapi dia kayak udah ada niat buat memperbaiki dirinya gitu. Pokoknya jadi seseorang yang baru deh dia tuh ya, aku lihatnya gitu. Ini kan dia fokus ke dirinya sendiri ya, kayak buat improvement dirinya, self development lah, dia pengen memperbaiki diri, mengembangkan dirinya jadi lebih baik. Tapi dalam usahanya itu dia ngerasa berat sebenarnya buat memasuki fase itu. Kayak mungkin dia kan tadi sendirian, nggak ada seseorang yang ada di sampingnya atau bantu dia. Jadi dia ngerasa berat buat lakuin itu. Kadang ada tuh kayak kepikiran ingat kamu atau pengen kayak pengen komunikasi atau berkabar sama kamu gitu ya. Ada, tapi dia pun ngerasa itu sulit buat dilakuin kayak gitu. Buat dimulai itu sulit banget. Tapi kayak ada dia kayak mau maju sebenarnya ke kamu. Perasaan-perasaan itu tuh selalu ada, tapi lagi-lagi dia ngerasanya berat ya. Nah, aku lihat gini, ada sesuatu yang berubah, energinya berubah nih tiba-tiba ya, karena dia udah jadi versi yang lebih baik dan versi terbaik dirinya. Dia kayak lahir kembali nih ya, jadi seseorang yang beda dan berubah lebih baik ya. Dia ngerasa sesuatu ini berubah, kayak dia mungkin mau maju nih kayak ke kamu. Aku lihat dulu ya. Jangan sampai salah. Tuh kan, bener aku bilang. Ye. Jadi aku yang seneng. Nah, ternyata gini gengs, dia mungkin awal-awal ini kan dia galau nih, egonya mungkin beberapa dari mereka tuh tinggi atau gengsian atau realistis mungkin lebih tepatnya, kayak ya udah pisah, udah nggak bisa lagi nih, ada penghalang atau apa, ya udah aku pengen move on, pengen deket sama orang yang baru, siapa tahu emang beneran move on. Tapi lama kelamaan dia lebih fokus ke dirinya sendiri, dia pengen jadi seseorang yang lebih baik ya. Walaupun perjalanan dan proses healingnya tuh susah ya, akhirnya dia berubah dong menjadi seseorang yang lebih baik. Mungkin vibrasinya kamu lebih baik, jadi dia ngikutin vibrasi kamu nih lama-lama ya, mungkin ya. Dia ngikutin kamu, dia berubah jadi seseorang yang lebih baik. Akhirnya apa? Dia semangat dan maju buat deketin kamu lagi tuh ya. Akhirnya dia mau coba deketin kamu, tapi dia tahu sebenarnya situasinya itu nggak gampang buat deketin kamu, karena dia pun tahu mungkin kamu juga banyak yang deketin ya. Mungkin kamu tuh tipe-tipe yang cantik, handsome, jadi kayak pasti dia deket lah sama orang lain, pasti ada yang deketin, dan itu pasti susah buat aku deketin kamu lagi gitu dia ngerasanya. Jadi dia ngerasa kayak punya saingan sebenarnya buat deketin kamu ya. Pokoknya dia ngerasa nggak gampang deh buat deketin kamu ya, kasihan deh. Dia tuh kepikiran ya, beberapa dari mereka tuh masih kepikiran kamu, tapi mikirin aja, dia nggak lakuin apa-apa dulu nih, karena kayak kamu atau dia tuh sikapnya dingin, masih dingin sama satu sama lain. Jadi kalau misalnya mungkin ya perpisahan kalian gak baik ya, kayak ya gak baik lah, mungkin ada yang tersakiti atau gimana, jadi ya pokoknya salah satu masih dingin, entah kamu atau dia, bisa vice versa ya. Tapi aku lihatnya dia tuh lebih bijak loh, dalam berpikir dia lebih bijak, makanya dia lebih banyak diam. Karena apa? Dia berpikir dulu bakal lakuin apa ya sama kamu ya, yang baik tuh apa ya, kayak gimana ya gitu. Jadi dia bukan tipe-tipe yang ceroboh tuh buat langsung aja kayak gini ke kamu, enggak. Dia lebih berpikir lagi ya. Aku lihatnya sebenarnya ya, dia tuh kayak sebenarnya dia tuh rapuh loh.
dinginnya dia, diamnya dia tuh sebenarnya dia rapuh. Kayak dia tuh butuh kekuatan sebenarnya. Butuh kekuatan, butuh perhatian dari seseorang ya. Atau mungkin beberapa dari kalian udah kelihatan nih ya, dia maju. Atau mungkin dia ada keinginan buat deketin kamu. Dimulailah dari dia kasih perhatian ke kamu, cari-cari perhatian ya. Tapi proses cari perhatiannya nih lama ya, capek deh, kesel. Karena ya gitu-gitu aja, gak ada perubahan yang benar-benar kelihatan aku lihatnya. Karena belum ada perkembangan yang signifikan aku lihatnya. Jadi kalau misalnya dia cari-cari perhatian, caper-caper, atau sok-sok kasih perhatian ke kamu, deketin kamu lagi, nah itu tuh lambat banget prosesnya, masih kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya ya dia tuh udah lebih persiapannya lumayan cukup matang buat deketin kamu lagi ya. Pokoknya adalah keinginan dia buat deketin kamu, walaupun kelihatannya kayak ups and downs nih, kayak kadang dia pengen, kadang dia mundur, kadang dia misalnya ya mau chat kamu, tiba-tiba nggak jadi deh, aku takut ganggu, nggak jadi deh, aku nggak pede, tiba-tiba nggak jadi deh, aku malu. Nah kayak gitu, jadi dia masih maju mundur mungkin menurut aku ya. Jadi kadang udah siap-siap nih, tapi tiba-tiba tiba-tiba nggak yakin gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah dia kan mau maju nih, dia fokus nih buat deketin kamu ya. Dia fokus banget, dia coba ini juga mempelajari sekarang kamu tuh moodnya lagi gimana ya. Mungkin beberapa dari mereka stalking kamu, jadi buat tahu kabarnya kamu, moodnya kamu kayak gimana, kamu tuh lagi sibuk apa. Nah mereka mempelajari tuh situasinya, kamu tuh oke nggak ya kalau dideketin sekarang, oke nggak ya kalau di chat sekarang, kayak gitu. Tapi dia fokus loh sebenarnya ke kamu, fokus banget. Pokoknya kamu tuh kayak bener-bener di depan matanya dia, di fokusnya dia nggak mau teralihkan. Sampai-sampai kalau kamu update status atau update story di sosial media, dia nggak mau terlewatkan tuh sehari pun ya. Pokoknya dia harus tahu tuh kamu ngapain aja ya gitu. Tapi sebenarnya ya aku lihat di sini, dia tuh kayak nungguin kamu juga, kayak gini, kamu tuh bakal nyariin aku nggak sih, kamu tuh bakalan kayak gimana sih responnya ke aku. Karena ya masa aku terusnya deketin kamu, kan aku udah mulai maju nih, masa kamu nggak ada sama sekali sih respon aku, atau kamu nggak ada sama sekali buat deketin aku atau tanya balik kabar aku gimana. Tuh aku lihatnya dia tuh nungguin sebenarnya ya. Dia tuh kayak nungguin, walaupun dia tahu nih kamu sama dia tuh ada jarak, tapi ya aku nungguin kamu ngerti gak sih, kamu deketin aku kayak gitu. Aku lihat nih dia tuh kayak pengen dideketin sama kamu loh, kayak dia tuh nungguin kamu, intinya dia tuh nungguin kamu banget, walaupun dia tahu kamu sama dia tuh kayak masih ada jarak, masih ada batasan. Tapi tolonglah kamu itu deketin aku nungguin kamu, intinya kayak gitu ya. Nah di dalam nunggu-nunggunya itu dia tuh ngerasa sebenarnya ini hubungannya kok kayak gini-gini aja ya, nggak banyak perubahannya. Aku udah usaha, aku udah maju, tapi kamu kok ya kayak gini aja gitu. Energinya juga lambat dan nggak begitu baik, nggak begitu banyak perkembangannya ya. Beberapa dari kamu juga mungkin twin flame atau soulmate, jadi nggak bisa lepas tuh, susah lepas ya. Balik lagi, udah jauh, deket lagi ya kan, udah sama siapa, udah deket sama siapa, tetap balik lagi. Karena energinya ini mungkin kayak magnet, tarik menarik ya. Dia masih mikirin kamu ya, jadi kamu gimana mau lupa sama dia, kamu ketarik lagi energinya sama dia ya. Terus dia tuh mungkin sering mimpiin kamu, overthinking di malam hari ya, sering mimpiin kamu, makanya kamu juga suka mimpiin dia mungkin ya. Dan kadang mimpinya juga yang aneh-aneh ya. Dia tuh punya passion loh di sini sama kamu. Hubungannya itu bukan yang hubungan cuma pengen aja, tapi hasratnya dia tuh ada buat kamu.
kayak dia tuh pengen deket sama kamu, pengen kalian tuh deket lagi, sayang-sayangan, manja-manjaan tuh ya, pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya ada hasrat di sini, lebih dari sekadar perasaan dan cinta aja gitu ya. Dia itu karena mungkin kamu cuek kali ya sama dia, karena kamu cuek sama dia, dia tuh jadi jadi dia cuek ke orang lain. Ada mungkin energi beberapa orang yang coba buat deketin dia, kasih perhatian dia, tapi dia tuh kayak nggak mau. Dia tuh kayak bete, dia tuh kayak bad mood karena kamu cuekin dia. Dia tuh lagi ingat-ingat terus, soalnya dia lagi nostalgia nih, ingat-ingat kenangan sama kamu, ingat-ingat tentang kamu, ingat masa lalunya, ingat kamu kayak gitu. Jadi dia cuek sama sekelilingnya, sama orang-orang yang coba deketin dia. Apalagi kalau kamu cuekin dia makin cuek tuh sama orang-orang, makin bete jadinya. Karena dia ngerasa kan dia nungguin kamu di sini, tapi ya kamu mungkin belum merespon positif dia nih. Aku lihatnya gitu. Soalnya kalau yang file pertama itu direspon aku lihatnya. Kalau ini belum kelihatan banget ya. Makanya kayak hasratnya dia tuh udah nggak terbendung lagi buat kamu. Perasaannya dia tuh kayak udah nggak terbendung lagi ya. Nah, dia kan kepo nih sama kamu. Dia masih kepoin kamu loh, masih stalking kamu. Karena dia tuh ngerasa kamu tuh dunianya buat dia. Dia nggak pengen terlewat satupun tentang kamu. Dia kepoin kamu, dia stalking kamu. Dia ngerasa kayak ada satu hal yang kayak harus diselesain mungkin sama kamu. Mungkin beberapa dari kalian punya unfinished business yang belum diselesain. Jadi kayak dia punya satu keyakinan kalau dia tuh bisa deketin kamu lagi gitu. Dia kayak ini sih, lebih sok memberanikan diri sebenarnya ya. Tapi dia jadi seseorang yang lebih bijak, lebih baik sih aku ngeliatnya. Ada versi terbaik dirinya dia lah dibandingin yang dulu ya. Lalu dia ngerasa gini, mereka udah ngelakuin nih banyak hal ke kamu, tapi kamu tuh cuek. Ini deh, karena aku lihatnya di sini belum ada respon dari kamu ya. Kayak dia udah deketin kamu, fokus, dia nunggu kamu, terus dia kayak cuek sama orang lain gara-gara keinget kamu. Dia stalking kamu, terus dia ngerasa kayak, ini gimana ya, kok aku tuh belum ada hasilnya ya, padahal udah deketin kamu terus tapi belum ada hasilnya. Akhirnya dia galau karena kamu cuekin dia, belum ngerespon dia. Aku belum lihat sih energi kenapa kamu cuek ke dia ya, karena sakit hati atau karena udah nggak ada perasaan atau karena udah move on. Aku belum lihat. Pokoknya aku lihatnya dia galau sih, banyak ngelamun, banyak merenung, banyak berpikir ya, kayak kok aku udah usaha tapi kok belum ada hasilnya ya, kok masih begini-begini aja ya. Coba ya kita lihat lagi, aku penasaran deh, soalnya dia masih galau, kasihan. Jadi aku yang kasihan. Kayak kok nggak ada reaction dari kamunya nih nggak kelihatan loh ngapa-ngapainnya, dianya terus yang usaha. Mungkin karena awal-awal dia udah move on nih ya, mungkin udah lama banget dia awalnya pas pisah atau putus dari kamu itu move on, terus akhirnya ya udah kelamaan, terus kamunya juga mungkin udah move on, udah punya orang lain atau dealing sama orang lain, jadinya ya udah lama banget tiba-tiba dia muncul gitu kan ya, gak tuh kan. Nah benar, akhirnya dia coba buat bertahan, survive sama hidupnya loh, aku lihat gitu. Dan dia agak-agak kesel sebenarnya karena kamu kan nggak respon dia. Nah iya bener, beberapa dari kamu bisa dia tahu kamu ya udah dealing sama orang lain. Dia tuh kepo banget loh, dia suka kayak pengen tahu kamu tuh sekarang dekat sama siapa. Dia kepoin banget tuh tentang kamu, hubungannya gimana ya. Dia ini kan kepo banget nih, mungkin beberapa dari kamu udah dealing sama orang lain, udah dealing sama orang baru. Dia suka kepoin nih hubungan kamu ya. Ya dia tuh kayak kepo, stalking gitu ya, entah dia atau kamu yang udah punya hubungan sama orang lain ya. Dia kepoin, dia tuh ada rasa dimana dia nggak mau ngelepasin kamu, dia masih pengen memiliki kamu, walau dia tuh ngerasa beban. Mungkin kayak awal-awalnya dia udah sok-sok move on ya dari kamu, mau healing, tapi kesini kok jadi mikirin kamu terus, kok jadi kayak aku nggak bisa move on dari kamu, kok aku stuck sama kamu. Nah dia itu ngerasa beban loh,
ya. Kasihan sih sebenarnya ya. Mungkin awal-awal karena dia gengsi, sosok mau move on, gak taunya susah move on ya. Terus aku dia gini, dia ngerasa stuck ya, kayak ya udahlah, akhirnya dia nggak bisa lakuin apa-apa nih ya, dia diam aja, dia stuck, dia jadi males ngapa-ngapain, jadi dia nggak lakuin apa-apa nih sama kamu. Apa ya, dia tuh ngerasa kayak ada sakit hatinya juga. Mungkin kamu nggak merespon dia balik, nggak merespon positif, nggak mau balikan sama dia, atau mungkin kamu juga cuek dan nggak peduli sama dia. Nah, dia jadinya bingung harus apa. Kayak dia nggak tahu nih harus ngelakuin apa lagi untuk hubungannya sama kamu. Dia ngerasa pokoknya nggak bisa, apa ya, kayak udah mati aja gitu jalannya buat kamu sama dia. Jadi kalau ditanya upaya apa yang mungkin dia lakukan untuk hubungan kamu sama dia, awalnya dia memang pengen move on dari kamu. Dia coba deketin orang lain ya kan. Dia fokus buat deketin orang lain, dia baper karena dia ngerasa berat buat deketin kamu. Nah itu kan prosesnya lama tuh ya, mungkin berapa bulan dia deket sama orang lain. Tapi kesini-sininya dia ke kamu, dia menuju kamu, dia reach out kamu, dia pengen deket lagi sama kamu. Tapi sayangnya mungkin banyak dari kamu yang udah dealing sama orang lain. Nah dia ngerasa beban tuh, kenapa ya aku nggak lupa-lupa sama kamu, kenapa ya aku susah move on. Nah dia stuck deh tuh ya, dia nggak tahu harus apa ya. Intinya dia usaha ke kamu tapi di akhir. Mungkin ada beberapa dari mereka yang udah menuju kamu, ada yang belum, atau ada yang memang lagi menuju kamu ya. Pokoknya kamu tungguin aja ya kalau kamu penasaran sama dia. Oke, untuk energi zodiaknya mungkin ada Capricorn, Aquarius, Pisces, Leo, Virgo, Libra, Scorpio sama Sagittarius ya. Gemini ada sih sama Taurus, cuma sedikit aja ya. Oke, ini aja gengs, thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.